Selamat sore teman-teman foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya masing-masing, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis kuliner ya di Foodies. Nah, sore ini kita walaupun lagi pada libur ya gitu, tapi tetap kita akan semangat ngedengerin sharingnya dari salah satu alumnusnya Foodies sebetulnya gitu, dan yang berbaik hati, baik banget pokoknya hatinya, mau bagi-bagi cerita mengenai perjalanan bisnisnya ya. Kita tunggu kakak yang satu ini pastinya akan menarik banget. Nah, buat teman-teman yang hari ini misalnya nanti pengen pengen bertanya ke narasumber kita pada hari ini, sore hari ini, itu bisa banget. Itu tapi jangan lupa nanti di kolom Q&A ya. Halo. Halo. Halo, ini aku manggilnya Kak Dian. Dian. Atau apa nih? Dian aja nggak apa-apa. Dian. Dian boleh, Dian. Oke, sorry. Dian nih di Samarinda ya? Atau di mana ya? Lokasi? Ya, saya di Samarinda. Samarinda, Ya. Kak. Jadi di sana udah jam berapa? Di sini sekitar jam 5. Jam 5 ya. Di sini soalnya aku kan di Bandung. Iya. Di Bandung itu jam 4. Jadi di sana tuh berarti apa ya? Wita ya? Wita atau WITA ya? Wita, Lupa waktu gue. Indonesia Tengah. Wita. Siap. Oke nih, buat teman-teman, hari ini tuh sebetulnya sangat spesial juga karena kita kedatangan satu pebisnis kuliner juga, alumnusnya Foodies juga, yang dulu pernah ikutan kelas scale up ya di Jakarta ya kalau nggak salah ya. Gitu. Ya, Dan betul. sore hari ini walaupun hari libur, selamat Idul Adha buat Dian dan buat teman-teman kita yang merayakannya juga gitu ya. Dian. Dian ini Dian. Iya. baik banget. Tadi aku udah bilang baik banget hatinya. Dia mau loh berbagi walaupun kita lagi suasananya lagi libur-libur silaturahmi. Oh, jelas dong. Oke. Pokoknya demi Foodies apapun lah ya. Asik. Oke, teman-teman, nanti komennya mau aku matiin dulu. Tapi buat teman-teman nanti yang mau nanya ke Dian, ini boleh banget nanti di kolom Q&A yang ada di bawah ya. Aku matiin dulu komennya biar lebih fokus. Nah, oke. Sebelum kita langsung aja kali ya, biar waktunya lebih efektif. Nah, buat Dian nih pastinya aku ngelihat pasti kabarnya baik-baik saja, sehat selalu, bahagia selalu. Dan Alhamdulillah bersedia. sehat. Dan kelihatan banget, ready banget nih untuk sharing-sharing di hari ini. Nah, tapi mungkin sebelum kita ngobrol lebih banyak, mungkin lebih enak kan nggak semua teman-teman di Foodpreneur Foodies ini nggak semuanya kenal ya. Mungkin yang kenal mungkin waktu itu yang sekelas aja kayaknya. Sama mungkin Ya. konsumen-konsumennya. Konsumen-konsumen bisnisnya Ya, kayaknya kenal lah gitu. Nah, mungkin kenalan dulu aja kali ya. Dian ini siapa, bisnisnya apa, dan berapa outlet, dan juga sekarang lagi sibuk apa? Silakan. Oke. Terima kasih sebelumnya buat Kak Sarita yang udah mau mengundang saya sebagai narasumber atau sharing lah ya di Ya. acara sharing Foodies on Sharing ini. Saya jujur waktu dapat info itu di DM oleh Kak Sarita tuh senang banget. Karena sebelumnya memang kapan ya Foodies bisa ajak ngobrol gitu ya, pengen gitu ya. Ternyata kebeneran gitu. Wah, luar biasa senang banget waktu itu. Jadi saya ya udah siapin lah segala sesuatunya untuk kasih yang terbaik gitu. Jadi memang sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Dian Tanjung Bara, tapi karena lebih enak dipanggil singkatan tuh biasanya Tanjung Baranya disingkat TB, jadi lebih akrab dipanggil Dian TB atau Dian gitu. Jadi saya ini jujur kalau bicara bisnis kuliner itu kalau bisa dibilang pemula ya, baru banget, baru sekitar mungkin 2 tahun lah ya, 2 tahun sampai 3 tahun. Jadi belum yang expert banget karena ibarat ya derita di daerah itu kan selalu terlambat ya dibanding kota-kota besar. Jadi segala sesuatu kayak tren, ilmu dan lain sebagainya kan memang tidak
secepat yang ada di ibu kota. Jadi saya saya itu kalau bisa dibilang masih pemula banget. Jadi awal mula saya terjun ke dunia F&B ini, dulu saya pernah kerja di salah satu kafe gitu ya di Samarinda pada tahun 2015 itu. eh, jadi kafenya itu di dalamnya ada beberapa franchise-franchise gitu, Kak. Salah satunya ada, kalau boleh saya sebut ya brandnya, ada Kalais, ada Roti John dulu, apa namanya saya lupa, ada Soto Mat Cangkir dan lain sebagainya. Jadi di Samarinda itu sejak dulu ya, sejak dari dulu itu suka banget yang namanya franchise dari luar gitu. Pokoknya setiap ada yang masuk di Samarinda itu selalu langsung booming, langsung rame gitu ya. Jadi salah satu waktu dulu ya Kalais itu kan lagi bagus banget. Jadi saya kebetulan bekerja sebagai di dalam manajemennya sebagai desain grafis gitu. Jadi memang basic saya itu desain grafis. Karena dari SMA dulu memang selalu kerja ada yang kaitan dengan desain grafis gitu ya. Kayak saya pernah kerja di nyablon baju gitu ya, ngedesain baju gitu. Kemudian saya juga pernah kerja sebagai layout majalah gitu ya, ngedesain majalah dan lain sebagainya. Sampai bikin-bikin logo orang, orang mau jualan, ada teman keluarga mau jualan, saya bantu untuk bikinkan desain logo, branding dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya punya kesempatan bekerja di salah satu kafe itu. Nah, di situ yang saya banyak pelajari adalah bahwa mengelola bisnis F&B itu susah-susah gampang gitu ya, karena waktu waktu melihat SOP-nya Kalais dan lain sebagainya itu kan, super luar biasa detail ya, apa segala macam, dan itu masih buta banget karena belum pernah ada pengalaman terjun langsung di dunia F&B karena kan sebagai desain grafis saja. Nah kemudian seiring berjalannya waktu, setelah kalau nggak salah itu 2017 ya, muncullah warung abnormal tuh Kak di Samarinda. Itu masuk warung abnormal. Sebelumnya masuk memang sudah saya ulik tuh warung abnormal karena kan dari internet, dari Instagram, warung abnormal menjadi salah satu benchmark saya dalam membuat konten-konten di sosial media juga. Jadi saya ngulik tuh melalui Instagram. Ya saya sedikit ATM lah ya, bikin begini. Itu akhirnya datang lah di Samarinda dan itu booming banget pada waktu itu. Nah akhirnya saya mulai tertarik gitu. Wih, ini loh abnormal jualan Indomie doang gitu, kayak ala-ala Starbucks gitu, harganya bisa mahal dan laku dan rame gitu. Itu kan sesuatu yang ini di warung kopi Indomie bisa 5.000 doang gitu ya, maksudnya bisa murah, tapi di sini bisa dijual secara lebih lebih punya value lah gitu. Nah akhirnya saya setelah 3 tahun bekerja di kafe tersebut, akhirnya mulai terjun, Mbak. Di sekitar tahun 2018 itu saya mencoba untuk berjualan ayam goreng fried chicken tuh awalnya, Mbak, sebelum ke Kopiria nih ya. Jadi sebelum ke Kopiria ini baru banget, baru sekitar hampir 2 tahun lah. Jadi 2018 saya jualan ayam goreng fried chicken pinggir jalan, Mbak. Jadi saya belajar dan minta resep dengan beberapa expert gitu ya. Jadi itu kayak ala-ala Ricis tuh yang saya jual tuh. Jadi fried chicken dengan saus-saus pedas, saus keju, saus ini gitu. Saya jualan tuh. Nah, berhubung saya di situ tidak ada bekal ilmu yang banyak, ya sudah bisa dipastikan endingnya gitu. Jadi 11 bulan saja saya jualan tuh udah tutup. Jadi karena segala sesuatu saya lakukan sendiri pada waktu itu. Jadi saya yang desain, saya yang jualan, saya yang belanja ke pasar, saya yang setoran ke bank, semuanya dilakukan sendiri. Jadi waduh kacau dah. Jadi omset awal bulan banyak nih, target achieve nih. Tapi akhir bulan, lo kok nggak ada duitnya, pada kemana nih? Pada mau gajian, mau apa, bingung gitu. Jadi ini betul-betul pelajaran yang sangat berharga buat saya, dan akhirnya saya kapok, Mbak, jualan di bisnis kuliner. Jadi saya akhirnya balik lagi tuh, sekitar 1 tahun tuh saya balik lagi jadi apa yang menjadi passion awal saya, mendesain gitu. Karena kebetulan saya juga sembari ngedesain itu kan punya event organizer, Mbak. Jadi saya dan teman-teman ini bikin-bikin event dan lain sebagainya gitu. Jadi saya balik ke IO lagi gitu dan lain sebagainya. Nah, pada saat 2019 awal itu kan niatnya sebenarnya IO kita mau cari kantor, Mbak. Karena kan IO ini kan kerjaannya dari kafe ke kafe ya. Jadi nggak tentu nomaden gitu ya. Meeting sini, kafe sini. Meeting sini, kafe sini. Akhirnya kita
kita bosen gitu. Ya udah kita cari kantor aja lah buat IO gitu ya. Supaya kita hemat juga gitu. Akhirnya kita dapat ruko tuh Mbak. Kita dapat ruko 3 lantai. Nah, akhirnya kita kepikiran lantai satunya kita bikin kayak semacam kedai kopi aja lah. Supaya nanti kalau misal ada klien mau terima tamu, itu kita bisa suguhin. Jadi kita nggak sering jajan keluar Mbak, nggak sering jajan ke Starbucks atau ke tempat-tempat lain lah. Ya kita suguhin kopi sendiri gitu. Nah itulah awal mulanya kita memulai Kopiria dengan kondisi tidak sengaja yang awalnya hanya iseng supaya coffee shopnya ini bisa dinikmati oleh kalangan sendiri gitu. Itu sekitar Maret 2019 kita akhirnya buka dengan nama Kopiria itu, Mbak. Nah, Begitu oke. Terus kira-kira alkisahnya. Kopiria itu kan 2019. Nah, Ya, kalau sekarang nih ya, bisnis yang dipunyain apa aja selain Kopiria? kalau hari ini setelah Kopiria kita sudah bisa expand, saya dengan teman-teman juga sedang merintis beberapa lini bisnis baru di luar kopi. Itu ada yang namanya Miria. Miria itu kita punya segmen produk eh, seperti mie setan gitu Mbak, mie gacoan dan lain-lain itu sebagai benchmark kita. Jadi mie pedas gitu. Nah kemudian kita juga, ya ini mungkin seiring gara-gara foodies juga nih, pada ngomongin teh kemarin ya. Oh teh ini the new future dan lain sebagainya. Akhirnya kita coba main dari line bisnis varianti dan milk gitu ya. Jadi ya pengennya sih kayak es teh Indonesia dan lain sebagainya gitu. Jadi namanya Si Manis Indonesia. Jadi kita Si Manis. brand baru ini menjual produk-produk varian teh dan susu gitu. Jadi bisa dibilang sejarahnya ya, bikin bisnis kuliner itu berawal dari ketidaksengajaan atau sebenarnya dari dulu sebenarnya pengen cuma kesandung waktu itu 11 bulan doang. Ya, waktu on fire pertama kali ya ibarat ini kita darah mudanya itu maksudnya karena ngelihat dulu gandrung banget ya kafe-kafe di Samarinda dan lain sebagainya. Jadi kepengen juga ada rasa motivasi. Wah, kayaknya seru nih main di bisnis F&B gitu. Nah, akhirnya nyoba. Nah, setelah nyoba 11 bulan itu bikin kapok, Mbak. Jadinya kita ya udahlah, kayaknya bukan jalannya di sini gitu. Jadi sempat begitu, kayaknya bukan jodohnya di kuliner ini gitu. Itu sebelum mengenal foodies. Karena itu masih di tahun 2018 gitu. Jadi saya tahu foodies itu justru sudah jalan Kopiria sekitar 6 bulan saya baru tahu foodies gitu. Maksudnya saya nggak begitu ngulik ya untuk cari tahu informasi edukasi bisnis itu karena dulu kan tidak ada platform yang fokus untuk ngomongin kuliner gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Nah, tapi dari Maret 2019 kan cabang pertama nih ya Kopiria. Kalau sekarang udah berapa cabangnya? Hari ini alhamdulillah kita yang sudah opening itu ada 23 outlet, Mbak. Sebenarnya ada 25 yang sudah progres. Cuma ke postpone opening nih. Harusnya saya tanggal 18 tadi. Seandainya tidak ada PPKM darurat, saya buka di Balikpapan. Iya. Jadi ke Ya postpone. kita sama-sama berdoa lah semoga cepat berlalu ya PPKM Iya, ini ya. Biar betul. semua Wah, rencana ini gila. balik lagi. Nah, Amin, oke. amin. Semoga cepet dah. Ya, nah terus gini, waktu awalnya ya, ini kan kalau nggak salah sistemnya tadi kemitraan ya, bener ya kemitraan ya, franchise ya. Ya, kita franchise dan beberapa juga ada yang investor. Ya, 23 ini berarti mix ya, antara yang own, Ya, di mix. yang Ya, kemitraan dan yang investor ya. Nah, oke. ya. Nah, tapi awalnya kepikirnya apa sih sampai akhirnya bisa dapat sebuah pola di mana gue pengen scale up atau maksudnya meluaskan cabangnya itu dengan cara 3 tadi gitu. Dulu mikirnya apa? Oke. Jadi waktu kita 6 bulan pertama merintis Kopiria itu, Mbak, dari Maret itu jalan 6 bulan, itu jujur nggak ada ekspektasi macam-macam sih. Maksudnya ya itu tadi kembali ke niat awal tadi. Kopiria itu hadir cuman untuk
mengentertain tamu lah gitu. Sekaligus kita mengurangi jajan keluar gitu. Jadi 6 bulan itu tidak ada punya ekspektasi, wah mau buka cabang, mau ekspansi, nggak ada ilmunya, malah kita nggak ada kepikiran ke sana gitu. Nah, akhirnya kita melihat geliat pasar pada waktu itu. Jadi setelah 6 bulan kita buka jalan, ternyata rame gitu. Kantor kita tuh rame bukan karena klien datang, tapi karena orang banyak yang ngopi ke tempat kita gitu. Jadi karena kebetulan kantor kita itu di dekat daerah kampus juga di Unmul. Jadi banyak mahasiswa kalau siang tuh buka laptop, belajar kelompok dan lain sebagainya ke tempat kita gitu. Jadi wah, saya lihat momentum nih. Ini gimana kalau kita coba ulik deh supaya ini bisa lebih berkembang. Nah, kebetulan pada waktu itu di Samarinda juga lagi rame-ramenya kopi susu kekinian, Mbak. Jadi memang sebelum kita memutuskan menjual produk apa di Kopiria, kita sudah memang melihat apa sih yang lagi rame pada waktu itu gitu. Dan waktu itu di Samarinda itu Janji Jiwa, Kulo, Lain Hati dan lain sebagainya itu banyak banget di Samarinda. Cabangnya nggak cuma 1 2 Mbak, 8 7. Lain Hati ada 5 di setiap kecamatan mungkin ada Mbak waktu itu. Jadi, hey, ini kok tambah lama tambah banyak ya gitu. Apakah bagaimana? Apakah memang banyak peminatnya atau mereka ekspansinya seperti apa? Saya masih belum paham tuh soal terkait franchise dan lain sebagainya gitu. Jadi ini kayaknya ngetren nih, dan di tempat-tempat lain kita lihat juga kota sebelah Balikpapan dan lain sebagainya juga, wah gila-gilaan ekspansinya kayak cepet sebulan buka satu dan lain sebagainya gitu. Jadi akhirnya kita mulailah di situ yang namanya benchmarking gitu. Mulailah kita pakai pendekatan ilmu, Mbak. Karena di situ ngulik dan disitulah ketemu foodies. Jadi bersyukur banget itu bisa ketemu foodies. Cuman dari Instagram doang kan waktu itu. Saya juga suka ngeliatin tuh waktu kelas pertama kali, kelas MBK namanya itu. Saya udah mau ikut itu, Mbak. Cuman anjir, mahal banget gitu kan. Maksudnya dari kita yang masih pemula ini kan masih belum punya kemampuan ke sana. Jadi kita coba ulik-ulik sendiri lah gitu, otodidak lah ibaratnya gitu. Ya. Nah, sampai berjalannya 8 bulan, kemudian jalan ke setahun, di situ momentum kita akhirnya dapat kesempatan untuk buka cabang pertama kali itu di Agustus, Mbak. Jadi dari Maret ke Agustus, itu kebetulan ada teman punya tempat, nggak kepake, bekas kafe juga gitu, sepi. Nah, lihat ke Kopiria lumayan rame gitu, ditawarkan ke kita. Ini tempat lu pakai boleh gitu, lu nggak usah bayar sewa, tinggal bayar air listrik doang gitu. Yang penting ini tempat terawat, ada yang jagain gitu ya. Ya udah, akhirnya kita bukalah cabang kedua Kopiria di tempat itu, dan akhirnya tambah rame Mbak, tambah ngebom lah ibaratnya. Karena pada saat itu ya akhirnya kita dari segi produk itu punya diferensiasi dibanding kompetitor yang pada waktu itu mendominasi. Kita punya harga lebih murah, Mbak. Jadi saya tuh betul-betul copycat banget lah. Janji Jiwa dan kawan-kawan tuh ya, kopi susu, gula aren, apa segala produknya saya copycat. Tapi harganya saya murahin. Mereka bermain di harga 20.000, 22.000. Saya jual 10.000, Mbak. Jadi es kopi hitam saya itu 10.000 sama 13.000 gitu. Dan bahkan saya jual es teh juga harga 5.000 gitu dengan gelas yang sablon dan lain sebagainya gitu. Jadi akhirnya kita punya niche market nih, orang-orang yang mungkin nggak bisa mampu jajan Janji Jiwa, tapi pengen nongkrong, pengen ngehits, kantongnya nggak nyampe, ya udah Kopiria aja gitu. Jadi akhirnya terciptalah market itu gitu. Dan itu istilah-istilah dulu saya nggak ngerti tuh Mbak. Akhirnya karena foodies nih dapatlah menu engineering, dapatlah segmen market, niche market itu kan taunya dari situ juga gitu ya. Akhirnya wah, ini bener nih. Oh, ini formulanya bener nih. Kepake nih, gitu. Akhirnya, dari situlah semakin saya mulai ngulik, semakin terbuka wawasan juga. Pada Januari 2020, ada kelas F&B Scale Up. Saya beranikan untuk ikut dan daftar pada waktu itu. Alhamdulillahnya belum corona tuh, jadi masih bisa berangkat tuh. Jadi, masih bisa ini. Karena waktu di Januari 2020 itu kita di persimpangan, Mbak. Maksudnya gini, waktu itu Januari 2020 kita sudah punya 4 cabang. Yang mana setelah Agustus tadi,
itu mulai banyak demand masuk datang ke kita untuk Ya. Kopiria franchise ya, Kopiria ini bisa dimitrain ya, gini banyak yang nanya ke kita, gitu. Oh ternyata setelah buka 2 cabang, kebukalah orang-orang yang mungkin punya duit banyak, tapi dia bingung mau diapain nih duitnya gitu. Jadi akhirnya dia ngeliat ini rame, kok ini rame terus ya. Akhirnya dia tanya, nah akhirnya kita terima tuh franchise perdana kita di Desember 2019, gitu di Samarinda juga. Kemudian cabang keempat kita itu franchise juga. Kita buka di Januari awal 2020, sorry. Dan Ya. disitulah akhirnya saya di persimpangan begini, Mbak. Waduh, demand ini tambah lama tambah banyak. Ya. Saya malah jadi khawatir dan takut. Takutnya apa? Kalau saya terima, buka cabang terus, maksudnya tanpa dibekali ilmu yang benar, tanpa dibekali dengan manajemen yang benar, saya khawatir takut ini jadi bumerang buat kita. Dan bahkan tidak sustain, tidak jangka panjang gitu. Akhirnya, wah kebetulan nih ada kelas scale up nih. Saya lihat nih, membicarakan bagaimana kemitraan franchise dan lain sebagainya, legal aspek dan lain sebagainya. Wah cocok banget nih. Akhirnya saya beraniin tuh berangkat situ. Dan akhirnya luar biasa. Memang cukup luar biasa, pulang dari sana dapat insight baru, kebuka mindset baru dan lain sebagainya. Dan akhirnya merasa siap. Yang awalnya tadi bimbang ini, ya udahlah gas aja sikat gitu, jual franchise dan lain sebagainya. Alhamdulillah punya apa ya, itu bekal ilmu tuh sangat penting memang. Akhirnya kita jadi berani, jadi punya strateginya, jadi kita bisa manfaatkan itu dengan baik gitu. Ya. Nah, ini kan udah ngomongin tentang scale up berarti ya. Tadi kan banyak nih pengalamannya ya. Nah, ngomongin scale up kan benar sih tadi Dian kan sempat cerita ya bahwa pernah juga ikut ke workshop scale up bisnisnya dari Foodies. Nah, tapi sebenarnya boleh nggak sih kalau misalnya di poin lah ya, di poin lebih jelas lagi biar teman-teman bisa nyatet nih sebenarnya ya, gitu. Nah, bisa nggak sih diceritain sebenarnya tantangan terberat dalam melakukan scale up? Mungkin tadi kan cabangnya udah 4 ya waktu ikut Foodies ya. Jadi kalau boleh sih dibagilah fasenya. Sebelum ikut Foodies 1 sampai 4 cabang, tantangan terberatnya apa? Kemudian setelah cabang ke-5 sampai ke 23 berarti sekarang ya. Sampai ke 23 tantangan terberatnya apa? Yang membuat kita waktu itu bimbang adalah yang pertama adalah permodalan. Jadi kita bingung bagaimana sih caranya kita expand sedangkan modal kita belum cukup gitu. Kalau misalnya dengan franchise, apa nih do and dance-nya? Kan kita masih buta banget tuh. Takutnya dengan ini salah langkah, wah sudah kejadian repot dan lain sebagainya gitu. Jadi ternyata waktu kita ngikutin kelas Foodies, ya Kang Rex juga sampai jelaskan, saya masih ingat tuh ada beberapa akses untuk kita scale up atau mencabangkan diri, yaitu dengan cara franchise, own outlet ya, kemudian investor atau bekerja sama gitu ya, kayak joint venture gitu dan lain sebagainya. Dan akhirnya, ternyata bukan cuman permodalan sendiri. Maksudnya kan kemarin kita sampai mikir gimana kalau kita ambil loan ya gitu via bank gitu ya. Tapi masih takut-takut lah, cash flow kita masih belum kuat gitu kan. Ya akhirnya, ternyata kebuka franchise lah yang bisa kita maksimalkan. Maksudnya yang paling reliable kita lakukan, tapi tetap bagaimana nih supaya nggak keteteran. Nah ini yang kedua adalah manajemen prinsipalnya ternyata yang harus dipersiapkan. Nah dari situ saya tanya-tanya lah ke teman-teman peserta dan mentor pada waktu itu. Bagaimana sih ketika franchise yang harus disiapkan untuk menopang segala urusan-urusan administrasi, chain supply dan lain sebagainya. Saya sempat tanya juga ke Kang Rex itu, kalau nggak salah, di Abnormal sendiri kan di outsourcing kan ya timnya ya, misalnya kayak tim kreatifnya, konten sosial medianya kan outsourcing ya, setahu saya gitu. Karena kemarin saya kepikirannya apakah ini di in-house kan kita rekrut sendiri atau outsourcing juga, tapi sedangkan kan di Samarinda tenaga outsourcingnya belum sekompeten yang ada di ibu kota gitu. Jadi untuk jasa kontennya nggak sehebat mungkin It Project gitu ya, nggak sehebat yang lain-lain gitu. Jadi akhirnya saya putuskan untuk in-house, saya rekrut, saya bimbing dan saya ajarin tuh dan lain sebagainya. Kemudian pasti yang ketiga adalah chain supply. Bagaimana chain supply ini
mengakomodir ketika outlet 10 gimana skenarionya, outlet jadi 20 gimana skenarionya, dan lain-lain. Akhirnya kan juga sharing juga kepada teman-teman sesama peserta kelas itu, ya Kang Res juga pernah sampaikan kan ada vendor yang kayak dia nyuplai ke McD apa segala macam. Oh, akhirnya ternyata ada yang seperti itu. Nah, akhirnya kita coba ngulik, ada nggak sih yang lokal untuk melayanin Indonesia Tengah atau apa gitu ya. Ternyata kita kulik, ada yang dari Surabaya. Jadi kayak bahan baku, kayak beans dan lain-lain itu kita sudah kerjasamakan secara MOU. Jadi kita punya bargain juga dari segi harga dan lain sebagainya gitu. Jadi kurang lebih itu sih yang kemarin membuat kita bimbang gitu. Mau franchise nih, maju mundur, tapi takut ini gini. Oh, sama yang terakhir legal aspek sih, karena waktu scale up juga disampaikan terkait legal aspek. Jadi kontrak dan lain sebagainya itu, meskipun waktu kita cabang 4 tuh proposal masih 4 lembar doang, kontrak masih 4 lembar doang, akhirnya semakin seiring waktu ya kita tambah-tambahin lah, kita pelajarin sih. Jadi teman-teman yang mungkin yang hari ini juga punya niatan untuk mencabangkan bisnisnya atau melakukan ekspansi, ya hal-hal tadi sih perlu dipelajarin karena itu penting ya, terkait prinsipal manajemen, chain supply, kemudian mode kerjasamanya seperti apa sih, karena bukan hanya franchise saja ternyata karena di beberapa outlet kita juga ada yang kerjasama bagi hasil dan lain sebagainya, kurang lebih begitu. Jadi tadi sedikit aku ulang, tadi aku catat ada 4 ya sebenarnya ya tadi poinnya ya. Ada yang pertama permodalan, bagaimana cara kita bisa expand, sedangkan saat ini mungkin posisi cash-nya belum ada. Jadi tadi kan ada beberapa ya sebenarnya pilihan, ada franchise atau kemitraan, kalau boleh kita sebut ya, franchise atau kemitraan. Kemudian mungkin tadi modal orang lain. Sebenarnya ada loan juga yang jadi salah satu pilihan. Kemudian ada juga joint venture ya. Kalau sekarang mungkin ini pendanaan venture capital ya. Itu juga jadi salah satu pilihan saat ini ya gitu untuk pengen nyoba tuh gimana caranya tuh. Mungkin ada kelas yang terkait ngomongnya itu, boleh tuh. Ada sih kemarin, tapi bootcamp itu baru kita gelar sekali karena harus offline. Iya. Wah, susah nanti, kalau offline. Tapi ada beberapa kelas di Foodies nanti yang akan sedikit bicara tentang valuasi. Nah, mungkin nanti Dian bisa ikut. Karena kan sebenarnya kalau kita ngomongin venture capital itu biasanya ada quote on quote kayak checklistnya lah yang harus diberesin dulu sebelum kita maju ke investment. Betul. Ya, kemudian tadi yang kedua itu adalah manajemen prinsipalnya, itu means adalah tim internalnya kali ya tadi kalau boleh disimpulkan. Iya, betul. Jadi dari tim mungkin seperti tim kreatifnya mungkin atau tim tim kemitraan mungkin ya yang harus dibentuk juga customer di pusat service, marketing. Yes, gitu. Itu yang kayaknya teman-teman kalau misalnya mau buka usaha dengan sistem kemitraan atau franchise, itu yang juga harus salah satu difikirkan. Kemudian poin ketiganya itu ada supply chain management. Of course, ini salah satu hal yang mungkin kalau lagi happy-happynya banyak yang nanyain belum kepikir biasanya. Tapi begitu dari tadi dari Samarinda suruh ngirim misalnya ke Bali, mabok semuanya. Karena kan cost supply chain-nya pasti tinggi banget ya, gitu kan. Kalau apalagi kalau barangnya nggak ada. Ya, ternyata di supply chain ini adalah sebagai rahasia juga, ini adalah harta karun juga, Mbak. Jadi kan kita jual kembali lah gitu. Jadi itu menjadi layer income baru buat kita. Betul. Another revenue stream ya, selain kita bicara tentang asset sharing, itu namanya. Gitu. Kemudian yang keempat adalah tadi legal aspect. Ini juga sebetulnya salah satu yang teman-teman yang baru mau mulai bisnis ini benar-benar wajib tahu lah. Mungkin kalau ngerti secara keseluruhan bisa sambil jalan, tapi teman-teman harus paham ini ya, gitu. Karena ini yang paling ngeri sih sebenarnya kalau menurut gue dari yang dari paling ngeri karena banyak hal yang kalau kita ngomongin legal itu nggak bisa kita bilang nanti saya nggak ngerti, nggak tahu, nggak bisa. Harus apalagi tahu. yang paling ngeri itu yang 5 huruf, huruf depannya P, Mbak. Itu yang paling ngeri itu. 5 huruf depannya P, belakangnya K. Ya, belakangnya K.
Betul. Ya, 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 Itu ya, ya, ya. alhamdulillah sudah sampai di situ. Jadi udah harus dibenerin dari awal. Ya, ya, betul. Nah, oke, nah itu aku mau to next question ya gitu kan. Jadi tadi sebenarnya Siap. aku mau nanya juga sih menjawab tantangan, tapi tadi udah dijawab juga sebenarnya dari Mm. cerita-ceritanya. Pokoknya intinya harus tetap belajar, kemudian baru memutuskan tadi ya kalau aku boleh simpulin. Belajar Betul, betul. nggak ngerti, Daripada kita belajar, galau, ngulik. bimbang, salah-salah, waduh. Nah, oke, nah ini nih kalau menurut Dian ya, sebenarnya seberapa penting sih sebenarnya pada saat kita bisnis itu punya knowledge dan ilmu nih dalam menjalankan bisnis kuliner ya. Mungkin bisa di infoin lah sekitar 3 atau 5 poin lah. Seberapa penting sih dari pengalaman punya ilmu dan Oke. knowledge? Sebenarnya untuk kita terjun di dunia kuliner ini seperti yang pernah saya lalui juga, F&B bisnis F&B ini bisnis yang paling gampang, teman-teman. Paling gampang tapi tanda kutip paling susah juga gitu. Jadi ya gampang tapi susah tuh, gimana tuh ceritanya. Jadi Gimana tuh? kalau bisa bilang ibarat gini, kita lagi nggak punya duit gitu ya, ngelihat di rumah ada nasi, mungkin ada tahu tempe, udah kita bikin nasi goreng terus kita buka lapak depan rumah, pasti ada yang beli, saking gampangnya gitu kan. Jadi sesederhana itu aja. Tapi kan namanya bisnis tidak sesederhana kita kayak jualan terus laku terus udah gitu ya. Bagaimana kita punya visi untuk mengembangkan lebih jauh lagi, bagaimana bisnisnya ini bisa buka cabang dan lain sebagainya. Bagaimana bisnis ini bisa berjalan sesuai dengan standar operasional yang kita harapkan. Bagaimana kita bisa menjadikan bisnis ini sebagai bisnis yang autopilot, ketika kita nggak ngapa-ngapain itu bisnis berjalan. Ya, ibaratnya kalau ada quote dari pebisnis siapa tuh ya, bisnis jalan, pemilik bisnisnya jalan-jalan gitu ya. Jadi bagaimana kita harus punya visi ke sana gitu. Nah, dalam mengejar visinya ke sana pasti dibutuhkan ilmu, teman-teman, dan ini yang saya benar-benar rasakan. Ketika kita hanya sebagai mode pedagang, ya kita akan menukarkan tenaga dan pikiran kita kepada uang gitu. Ibaratnya kita nggak jualan hari ini, ya kita nggak dapat uang. Besok kita mau cari uang, ya kita harus jualan gitu. Nah, bagaimana kita punya visi bukan hanya sebagai pedagang, tapi sebagai pebisnis. Nah, kalau sudah bisnis di sini bukan melibatkan kita seorang diri, tapi bagaimana kita mampu membangun tim, mampu membangun brand ya, branding. Kemudian dalam rangka membangun brand tadi ada strategi-strategi marketing dan lain sebagainya. Ini kalau bukan dari ilmu, itu nggak bisa kita dapatkan di mana lagi gitu, teman-teman. Karena di bangku sekolah kita, SD, SMP, SMA, bahkan di kuliah, itu nggak ada yang ngajarin bagaimana jadi pengusaha kuliner sukses, punya cabang 100, itu nggak ada di bangku sekolah, teman-teman. Jadi harus wajib belajar. Sampai hari ini pun saya juga selalu pengen haus belajar, teman-teman. Jadi dengan adanya Foodies ini sebuah platform yang benar-benar luar biasa yang membantu kita para pemula-pemula ini untuk melek ilmu. Setelah melek ilmu, kita jadi ketagihan belajar terus. Dan yang kedua, dengan adanya platform seperti ini, kita jadi lebih gampang untuk menjalani sesuatu karena kita sudah dikasih jalan-jalan pintas. Karena dengan adanya platform bisnis ini, akhirnya kita tidak perlu mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh pebisnis yang dahulu gitu ya. Jadi kita nggak perlu kena jebakan Batman, kita nggak perlu kejebak kesalahan yang sudah pernah dilakukan. Jadi meminimalisir kesalahan gitu ya. Jadi dengan teman-teman mencari ilmu atau berguru ceritanya, teman-teman sudah mengurangi langkah-langkah yang bakal disinyalir akan gagal gitu. Jadi jalan pintas menuju kesuksesan lah bisa dibilang begitu. Kemudian yang ketiga, dengan kita belajar atau mengikuti platform edukasi bisnis, kita tuh jadi semakin menjadi lebih semangat gitu, teman-teman. Maksudnya gini, dulu kan ini terutama teman-teman di daerah ya, mungkin Indonesia Timur dan lain sebagainya.
Mungkin kita lihat sosok-sosok pebisnis sukses itu kan rata-rata banyak di Jawa ya, di Jakarta, Ya. di Bandung, Ya. dan lain sebagainya. Itu kita hanya lihat mungkin dari berita, dari artikel, dari sosmed. Ini mereka ini nyata apa enggak sih? Apa mereka ini kayanya beneran apa bohongan sih gitu kan? Kita nggak tahu, taunya kan dari motivasi sukses, quote sukses, Ya. apa segala macam. Nah, dengan kita berplatform bisnis ini kita ketemu loh sama orang-orang itu nyata, mereka sama manusia juga, makan nasi juga gitu. Jadi saya senang banget tuh waktu itu ketemu Rex Marindo, bisa ketemu Danu Sofwan, bisa ketemu Pak Koko Hadiono, bisa ketemu Kodoni Pramono. Wah, itu luar biasa senang itu karena mereka ini pengusaha sukses semua gitu loh, dan sama-sama manusia ternyata gitu. Jadi kenapa dia bisa kita enggak gitu loh. Jadi dengan adanya Foodies ya, aku suka bilang tuh house of mentors gitu. Jadi mentor itu cukup penting karena kita bisa belajar langsung, mungkin secara tidak langsung ya, tapi setidaknya mendekatkan kita dengan idola kita gitu, dengan role model yang kita inginkan gitu sih. Ya. Nah, oke nih. Melanjutkan dari tadi ya ceritanya Dian ya. Nah, kita boleh nih ya, saya sedikit promosi nih. Kebetulan Foodies Boleh itu dong. sekarang Foodies itu sekarang baru aja meluncurkan website 2.0 di mana kita bisa mengeluarkan sistem full access e-course di mana teman-teman bisa belajar bisa belajar lebih dari 200 video dan 100 jam lengkap mulai dari ilmu marketing, scale up, finance, supply chain dengan harga hanya 175.000 per bulan atau 1,9 juta per tahun. Nah, ini tuh kenapa aku kasih tahu bahwa baru meluncurkan website 2.0 karena sebetulnya Foodies itu dari dulu pengen bikin full access e-course, tapi memang secara backbone kita di website itu belum memungkinkan. Makanya sekarang kita pindah quote on quote kayak pindah rumah baru, kita ngeluarin. Jadi Foodies itu sekarang websitenya itu 2.0. Nah, website 2.0 ini yang memungkinkan kita untuk ngegabungin semua kelas e-course-nya itu agar bisa di-subscribe secara keseluruhan sama teman-teman. Hanya dengan 175.000 per bulan atau 1,9 juta per tahun. Tapi isinya udah lengkap banget, lebih dari 200 video, 100 jam lengkap, mulai dari ilmu marketing, scale up, finance, supply chain dengan harga hanya 175.000. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana caranya, nah itu udah aku pin di bawah situ, bisa langsung klik ke mana? Ke bit.ly-nya, atau bisa juga nanya ke WhatsApp-nya CS-nya Foodies ya, gitu. Itu juga boleh. Atau misalnya masih bingung, nanya-nanya dapatnya apa saja, 200 video itu detailnya seperti apa, itu juga boleh tanya-tanya dulu ke CS-nya Foodies di 0813 1214 7974 ya, gitu. Aku ulangin 0813 1214 7974 atau bisa langsung aja ke www.foodies.id, itu yang paling gampang sebenarnya. Paling gampang banget. Nah, kalau dari dia nih ya, kira-kira menarik nggak sih tadi apa yang aku barusan sampaikan infonya? Oh, jelas, menarik banget, Mbak. Jadi justru ini sebuah terobosan ya. Di kala pandemi begini kita nggak bisa kemana-mana ya. Kalau dulu sebelum pandemi, saya suka bepergian juga. Jadi maksudnya suka melihat sesuatu di kota-kota besar. Saya suka jalan ke Surabaya, ke Bandung juga, ke Jakarta. Ya. Melihat apa sih yang lagi trending di sana gitu. Biar kita nggak ketinggalan zaman yang di daerah nih, kan suka terlambat Ya. gitu ya. Nah, dengan adanya platform ini, saya pikir ini sebuah terobosan dan bahkan secara rupiah itu murah banget teman-teman. Ini jauh lebih murah dibanding kelas offline yang pernah saya ikutin gitu. Bahkan ini 10 kali lipat lebih hemat gitu. Karena apa? Kita teman-teman di daerah nih Mbak, untuk ikut kelas-kelas yang seperti itu di Jakarta atau di Bandung dan sebagainya, itu perjuangannya gila. Karena biaya transport dan akomodasinya itu hampir setengah daripada biaya kelasnya gitu. Jadi ibarat kita harus hotel berapa hari, belum pesawat, belum transport daratnya dan lain sebagainya. Jadi itu buang-buang waktu banget gitu. Maksudnya dengan adanya platform ini kita udah tinggal duduk nonton, bayar biaya berlangganan yang aku pikir itu sangat sangat reasonable dan murah banget gitu ya, dibanding teman-teman ikut kelas offline ya. Meskipun kelas offline punya experience yang cukup
menarik juga karena langsung bertemu. Tapi dengan kondisi sekarang pandemi kita nggak bisa kemana-mana, ya ini udah paling paling pilihan paling benar, udah tepat banget. Dan ya kalau dibilang wah, saya belum punya kapasitas untuk ke situ, hello, ini murah banget teman-teman. Jadi ini akan pasti berguna banget buat bekal teman-teman dalam menjalani bisnis F&B ini gitu. Nah, tapi sebenarnya kabar baik juga sebenarnya buat teman-teman yang mungkin belum ada mungkin apa ya anggaran lah ya untuk bisa ikutan full access Ya, course ini. Sebetulnya di Foodies YouTube channel itu udah ada sekitar 500 sekian, saya agak lupa 540 berapa hmm, gitu. Video yang ya, sebetulnya ya, bisa ditonton sama teman-teman ya gitu. Jadi harusnya sih apa ya di Foodies YouTube channel itu kan kita tidak semuanya free ya bisa diakses sama teman-teman. Jadi kemudian ada juga blognya yang beberapa juga sempat kita sharing selain artikel ada juga dokumen-dokumen yang biasanya kita akan publish dan yang paling penting teman-teman juga bisa join di t.me/foodies id itu sebenarnya bentuknya adalah channel Telegram di sana kita update setiap hari mengenai info-info seputar dunia kuliner. Jadi em, kita berikan benar-benar menyeluruh lah dan semoga bisa berguna lah buat semua teman-teman yang mau belajar ya. Yang paling penting itu mau belajar sebenarnya. Gitu. Oke, nah selain tadi kelas foodies gitu kan. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan menarik ya gitu ya. Sebagai brand lokal yang ada di Samarinda sana ya, maksudnya mungkin kan kalau sebagian besar teman-teman biasanya taunya tuh usaha di Pulau Jawa, ini adanya di Samarinda, sorry, Kalimantan. Nah, ini ada nggak sih kepengen gitu misalnya ekspansinya sampai ke Pulau Jawa misalnya, gitu. hmm. Dan kalau misalnya sampai ke Pulau Jawa, kira-kira pengennya itu sistem bisnisnya seperti apa? Kalau kita sebenarnya sejujurnya sudah punya visi yang namanya Indonesia Ria gitu ya. Jadi saya dengan teman-teman manajemen itu punya goals untuk bisa meriakan Indonesia gitu ya. Jadi Meriakan. kita juga pengen, ya kan, kopi Ria itu kita awal mula kita kasih nama tuh supaya yang minum kopi itu langsung ria dan gembira gitu. Jadi kita pengen meriakan seluruh Indonesia, tapi tetap dengan step by step ya gitu. Eh, Sebenarnya seandainya tidak ada PPKM darurat ini, kita punya planning itu sudah mulai ke kota Balikpapan dan daerah IKN, Mbak. Calon IKN-nya di PPU. Jadi kita sudah pengen kunci positioning duluan di sana gitu sebelum rame ya, karena harga tanah udah pada naik semua di sana. Dan kemudian di luar Kalimantan paling dekat kita pengen coba ke utara ya, ke Kalimantan Utara. Kemudian untuk Pulau Jawa, karena kemarin juga udah sempat punya beberapa calon investor di sana, sebenarnya Agustus nanti kita udah ada jadwalin untuk survei lokasi di Surabaya. Karena ada investor yang sudah mulai tertarik gitu lah untuk mulai membangun di situ beberapa titik gitu. Jadi untuk go nasional sih pengen banget gitu. Karena begini Mbak, kadang teman-teman yang di daerah ini selalu saja mungkin lebih cepat berpuas hati gitu. Tidak banyak yang ingin mengekspansi bisnisnya keluar Samarinda. Teman-teman lokal sampai hari ini banyak aja bermunculan brand lokal kopi, makanan maupun lain-lain. Tapi cabangnya padahal udah cukup, ada 4 di Samarinda gitu ya. Maksudnya udah cukup lah pondasi untuk bisa di scale up lebih jauh lagi. Tapi kadang tidak banyak yang punya visi ke arah sana gitu. Maksudnya udahlah cukup 4 cabang, udah rame aja gitu kan. Maksudnya ini kita selama ini brand luar banyak masuk loh di tempat kita, bahkan cabangnya bisa lebih dari 5, bisa 7, bisa 8 gitu. Ya. Dan emang nggak punya sedikit keresahan kah untuk bagaimana coba dong kita kita bisa juga loh dari daerah keluar yang cabangnya nggak 1 2 tapi bisa banyak juga gitu. Ya. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang dari pusat sana gitu. Nah makanya ini juga sebagai salah satu ujian juga. Semoga Kopiria bisa mematahkan eh, apa mitos itu yang dari daerah bisa mampu survive juga ke
ke luar gitu. Nah, ketika nanti nggak survive, yang penting sih kita udah coba dulu sih gitu. Yang penting kita sudah pernah coba, dan ya ini bisa juga menjadi motivasi buat teman-teman yang baru memulai atau sudah punya kepikiran untuk ekspansi, bisa mengikuti jejak dari Kopiria sih. Yang penting apa ya? Bisa dibilang kita usaha dulu, tapi ya serius ya, bukan berarti coba-coba tapi nggak serius. Serius Ya, mempersiapkan betul. diri ya gitu. Nah, Jadi dicoba ya. dulu aja. Nah, oke. Heeh. Makanya dengan strategi ekspansi keluar tuh kita pengen coba mode kerjasama yang lebih ini sih, yang lebih apa, visible lah. Maksudnya kalau misalnya franchise, oke begini. Kadang kita kalau dari daerah keluar tuh kan keterbatasannya adalah chain supply sebenarnya. Masih akan jauh lebih hemat itu ketika prinsipal kita dari Jakarta atau dari Bandung gitu kan. Ini kan terbalik, dari daerah kirim ke kota yang lebih besar gitu. Jadi kita punya kesulitan di situ. Nah, apakah nanti kita bisa kembangkan dengan mungkin tidak franchise untuk khusus yang di luar Kalimantan ya. Kita bikin prinsipal di Surabaya gitu kan. Nah, ini kita bisa kejar daerah-daerah yang sekitaran juga, ada Sidoarjo, ada Batu, ada Malang, ada segala macam, dengan kita memangkas jalur supply-nya tidak dari Samarinda lagi, tapi kita bikin prinsipal di Surabaya. Ada kepikiran begitu sih, makanya dengan investor ini apakah nanti mode kerjasamanya bisa eh, sebagai apa, joint venture ke prinsipal yang ada di Surabaya dan sebagainya. Ya, itu masih saya pelajari sih Mbak. Gitu. Masih dipertimbangkan ya. Masih dipertimbangkan betul. Nah, oke. Kita buka satu pertanyaan ya. Ada yang nanya tadi kayaknya ya. Ini pertanyaannya dari Putra Pratama. Mas, cara Mas Dian untuk create diferensiasi pada bisnisnya gimana? Oke. Pertanyaan tentang diferensiasi ya. Oke. Jadi memang waktu itu kita 2019 Kopiria muncul itu lagi di tengah-tengah ramainya kopi susu kekinian ya, yang mana didominasi justru dari brand dari luar. Seperti yang sudah saya bilang tadi, ada Janji Jiwa, ada Lain Hati, ada Kulo. Dan cabangnya di Samarinda itu nggak sedikit, banyak. Tiap bulan nambah satu, tiap bulan nambah satu. Pada akhirnya kemudian saya berpikir bagaimana sih mau nyaingin dia. Saya eh, apa, hanya berpikir sederhana aja, maksudnya dari brand yang sudah ada ini, bagaimana caranya saya hanya sedikit mengambil ceruk pasar dia aja. Hanya sesederhana bagaimana yang orang ke Janji Jiwa, yang ke brand-brand tadi, itu ke Kopiria, itu aja. Dan akhirnya kemudian saya menemukan di situ, ternyata ada segmen-segmen yang memang dia secara ekonomi atau secara daya beli itu tidak bisa sering untuk mengeluarkan 20.000, 25.000 untuk segelas kopi gitu. Dan ketika kita bikin produk yang mungkin kurang lebih sama, rasa dan menunya kurang lebih sama, tapi dengan harga yang jauh di bawah itu sudah bisa memberikan dampak yang cukup signifikan. Ternyata kan pasarnya yang luas banget gitu. Dan itulah yang mungkin bisa dibilang sebagai diferensiasi Kopiria pada waktu itu. Kita hanya sesederhana pengen ambil ceruk pasar Janji Jiwa, nih yang kaum sobat miskin ini, daripada kamu sebulan sekali, ke Kopiria kamu bisa seminggu 3 kali gitu kan. Dari cuman 10.000 bisa kopi susu juga gitu. Jadi lebih ke situ. Sama kalau bicara diferensiasi secara globalnya lagi, ya kita punya sedikit keunggulan dibanding brand franchise ini yang saya amatin ya. Brand franchise luar itu akan lemah di daerah. Kenapa? Karena pendekatan promonya dia tidak punya kearifan lokal gitu. Jadi Kopiria juga punya pendekatan kearifan lokal, kayak calling marketingnya kita pakai bahasa Samarinda gitu, yang tidak dilakukan oleh Janji Jiwa, karena kan Janji Jiwa pasti promosinya global ya, secara umum gitu kan. Nah, kita pakai pendekatan, misalnya ada tragedi apa yang hanya terjadi di Samarinda, kita manfaatkan untuk bikin promonya apa segala macam. Nah, inilah yang pada akhirnya membuat market kita, yang kalau kita sebut konsumen kita itu dengan wargaria gitu. Jadi kita selalu sebut mereka dengan wargaria untuk bisa selalu engage dengan Kopiria gitu. Jadi untuk mencari diferensiasi sebenarnya nggak harus banyak perbedaan.
Cukup satu perbedaan itu sudah lebih baik lah. Yang penting kita punya value-nya ini dikencengin terus gitu. Ya. Oke, nah apa Dian, ini seperti biasa sebelum kita minta closing Mm, statement mm. itu Ya. biasanya kita punya ritual khusus adalah foto bareng di Foodies IG Live. Jadi buat teman-teman Oke, siap. buat teman-teman yang lagi pada nonton, ini jangan lupa pada di screen capture, kemudian di post di IG story masing-masing. Jangan lupa tag ke foodies.id sama @diantb ya. Atau apa di Kopiria apa ininya akun IG-nya. Instagram Kopiria @kopi.ria. Nah, itu @kopi.ria, Hmm. Iya, @foodies.id sama @diantb. Oke. Dian Di-capture TB. dulu ya, teman-teman ya. Coba kita bergaya dulu. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa di-post di Instagram story masing-masing, kemudian di-tag ke @kopi.ria, @foodies.id, dan @diantb. Nah, oke nih, sebelum kita closing, boleh lah ya minta dari Dian closing statement dulu deh untuk hari ini. Silakan. Ya, baik. Oke. Teman-teman yang lagi nonton atau yang lagi merintis bisnis F&B ya, berhubung ini adalah temanya tentang scale up atau brand lokal, saya sih pengen teman-teman juga punya semangat untuk belajar. Jadi belajar itu memang sesuatu yang tidak boleh tidak dilakukan gitu. Jadi mau kita masih sekolah, mau kita udah nggak sekolah, tetap harus belajar gitu. Bahkan saya yang notabene pemula ya, belum lama berkecimpung di F&B bisnis, dengan belajar itu dampaknya sungguh signifikan dan berbeda lah dibanding kita melakukan sesuatu tanpa dibekali ilmu dan pembelajaran gitu. Jadi buat teman-teman tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya untuk selalu mengikuti berbagai macam edukasi-edukasi bisnis. Bahkan saya pribadi sampai hari ini pada akhirnya kena racun daripada foodies ini. Akhirnya saya juga tertarik untuk men-share ilmu-ilmu bisnis ya sedikit-sedikit aja dulu. Maksudnya gini, kadang kan kita belajar itu butuh butuh media untuk mengasahkan supaya nggak lupa apa yang habis kita pelajari itu harus diulang-ulang, harus diingat-ingat, harus ditulis, Ya. harus diomongin berulang-ulang. Nah, kadang dengan kita pendam sendiri itu habis belajar, wah seminggu udah lupa gitu. Jadi kayaknya perlu disalurkan ini. Makanya saya sudah mulai juga bikin akun TikTok ya, bikin-bikin konten gitu ya. Dan ya ini semua berkat wawasan dan mindset dari Foodies juga. Dan ya mohon izin juga nanti buat mungkin saya sedikit kutip ya artikel-artikel ini untuk kita share ke teman-teman juga. Kemudian ya itulah dengan belajar itu ternyata mengasihkan teman-teman. Selain mengasihkan juga bisa memberikan langkah-langkah yang tepat untuk strategi bisnis kita gitu. Jadi pokoknya nggak ada yang salah lah soal belajar gitu. Sama yang terakhir mungkin ini khususnya mungkin teman-teman di daerah ya yang saya menjadi keresahan saya. Ayo berani ekspansi teman-teman. Karena Indonesia ini luas banget teman-teman. Apalagi kita bicara dunia ya, kita bicara dunia dari Sabang sampai Merauke, dari New York sampai New Delhi gitu ya. Semuanya itu adalah pasar. Dan kita, bukan salah kita lahir di daerah yang bukan ibu kota atau bukan kota besar, tapi bagaimana caranya kita mampu melihat potensi ini secara global gitu. Bahkan saya pengen tuh gimana caranya buka Kopiria nanti di Singapura, di Malaysia, dan lain sebagainya. Amin. Tapi ya itu Amin. pasti harus dibekali dengan pembelajaran, teman-teman. Jadi kita jangan selalu berpuas diri lah. Wah, toko gua rame, kagak usah bikin promo, kagak usah bikin endorse. Yang penting tiap hari jalan, omset jalan, udah cukup. Jangan merasa cepat puas, teman-teman. Tapi bagaimana caranya kita harus cari sesuatu yang selalu menantang. Dan kita harus bisa upgrade diri kita terus-menerus. Mungkin itu aja sih, teman-teman, ya, yang relate dengan sesi ngobrol kita hari ini. Terima kasih juga buat Mbak Sarita, buat teman-teman Foodies. Sama-sama.
yang sudah mau mengundang saya ya, orang antah berantah dari daerah gitu ya, untuk bisa berbagi di sesi sore hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oh ya tadi belum disebutin tuh akun TikToknya apa? @diantb juga atau apa? Biar teman-teman di sini siapa tahu ada yang mau follow. Oh ya, boleh. Baru banget, baru cuman 5 video, bisa follow di TikTok kita @diantb, sama dengan Instagram @diantb. Nah, biar lumayan lah ya ilmunya Ya, keulang dan ilmunya ke sharing lagi ke lebih banyak orang lagi. Nah, oke. Nah, amin. Siap, terima kasih. Kalau begitu tinggal closing aja. Thank you banget Dian, thank you banget juga buat teman-teman foodpreneur yang juga lagi pada nonton sampai sekarang. Jangan khawatir yang pada baru masuk misalnya, ya kok saya telat udah mau habis misalnya ya. Itu tenang aja. Tenang aja, si rekamannya itu akan stay terus di IGTV-nya foodies.id, di akun Instagramnya Foodies, dan biasanya akan kita upload juga di YouTube channelnya Foodies. Jadi ya buat yang mau dengerin lagi sharingnya Dian, itu bisa diulang-ulang terus selama masih punya akun Instagram di IGTV-nya Foodies. Oke, terima kasih juga untuk Dian untuk kesempatan sharingnya dan pastinya ilmunya pasti akan berguna buat teman-teman pebisnis kuliner yang ngedengerin, yang mau juga nyatet dan menerapkan sharing-sharingnya. Dan tentunya semua sharingnya juga akan menjadi berkah balik lagi ke Dian dan semua teman-teman di Triditya Group ya, Kopiria sama Miria. Ya, Akhir sama si kata, manis Indonesia. oh iya sama si manis Indonesia. Dan akhir kata saya Sarita Suteja mewakili teman-teman di Foodies ingin mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali di Foodies on Sharing selanjutnya dan selalu maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat sore. Sore.